Oke, Ya. Bang Lecu sebagai kuasa hukum Inara seperti Ya. apa proses perceraian Mawa sudah berjalan dan Ya, oke. muncul sebuah gugatan tuntutan 100 Ya. juta terus emas 45. Ya. Abang melihatnya seperti apa mungkin? Ya bagus ya, Mawa saudara M ya saya sebut ya, mohon maaf ya. Mengajukan gugatan ya perceraian. Nah akhirnya saudara Insan juga saya rasa sudah berada di Medan untuk menghadiri yang namanya sidang perceraiannya. Ya bagus, artinya apa yang diajukan itu kan semua bisa menjadi merupakan permohonan yang memang diharapkan oleh saudara M ini, ya kan? Nah, saya rasa ya permohonan itu kan boleh sah-sah saja. Berapapun yang diminta kan boleh saja diajukan. Nanti kembali kepada kewenangan majelis hakim ketika memutus, ya kan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang layak pastinya ya. Tidak mungkin menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak layak. Jadi saya tahu majelis hakim pasti mengambil pertimbangan-pertimbangan yang jelas layak. Jadi nggak apa-apa, silakan. Nah tapi saran saya kepada saudara Insan segera selesaikan, segera ke sana selesaikan, ya kan, biar ada putusan. Ya tapi nggak usah khawatir kok, ya kan. Apapun yang menjadi putusan nantinya, ya kan, toh terkait nafkah itu sebenarnya umumnya itu biasa yang kita tahu itu adalah putusan yang non eksekutorial. Artinya kalau diajukan namanya eksekusi terhadap putusan, ya kan, biasanya pihak jurusita itu mengeksekusi uang yang ada di rekening saja, tidak bisa dipaksa, ya tidak bisa dipaksa karena itu bukan merupakan kerugian material, seperti itu. Oke, Itu Bang. kabar baik juga ke Bang Ya. buat Inara Bang terkait Insan mau digugat Mawa. Kabar baik juga nggak sih buat Inara klien Abang? Ya artinya menurut saya ya kabar itu bagus ya, ya artinya ada gugatan cerai, ada progres lah terhadap suatu hubungan, itu ada progres, ada perjalanan yang kemudian akhirnya ya memang harus diakhiri gitu. Nggak bisa dipertahankan dua-duanya gitu kan, harus ada salah satu yang diakhiri, ya kan. Dengan berakhirnya salah satu ya artinya selanjutnya ya kita kembalikan kepada para pihak gitu ya, ya kan, baik itu klien saya Inara Rusli maupun Insanul Fahmi. Jadi teman-teman ya kita kawal terus lah ya persidangan ini, kita kawal ya, kita berharap pengadilan memberikan putusan yang benar-benar objektif, berimbang, dan putusan yang sangat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, seperti itu. Oke Bang, artinya Inara lega juga dong Bang, waktu itu kan menginginkan kepastian tuh, Ya. gugat atau dua-duanya. Ya, jadi dengan adanya gugatan itu ya pihak kami ya sudah sebenarnya udah artinya ya sudah pada posisi kami lah intinya ya posisi kami, kita berusaha mempertahankan dengan baik ya. Artinya Insan juga harus buka matanya lebar-lebar untuk supaya dia bisa menghadiri sidang, ya kan, mengambil keputusan yang tepat lah, seperti itu. Tapi dengan adanya gugatan ini itu sudah tepat, salah satu memang harus diselesaikan. Oke, Abang mendorong Insan untuk tidak mempersulit jalannya sidang agar Oh iya cepat. dong, biar cepat aja, biar cepat diselesaikan aja gitu. Terkait dengan materi perkara, saya nggak mau ikut masuk ya ke wilayah itu karena saya bukan kuasa hukumnya. Yang pertama, yang kedua, nggak usah dikhawatirkan juga karena eksekusi terhadap putusan perceraian itu sifatnya sebenarnya non eksekutorial, ya, tidak bisa dipaksakan. Ya seseorang itu misalnya diganjar dengan harus membayar sekian, kemudian dia harus tetap dipaksa untuk membayar sekian. Nggak seperti itu. Jurusita itu biasa mengeksekusi uang yang ada di rekening. Jadi kalau nilainya kecil juga itulah bahan eksekusinya. Seperti itu, teman-teman. Bang, tapi klien Abang sudah ada rencana belum apabila nanti putusan sudah diputuskan? Belum, masih jauh. Jangan kita terlalu cepet ya, menduga, masih jauh. Biar proses perceraian ini berjalan dulu. Ya, kita lihat seperti apa, ya kan, kemudian putusannya seperti apa, kita masih melihat. Ya, kita wait and see lah artinya. Artinya belum ada rencana untuk mengesahkan pernikahan dengan Saya klien? kembalikan kepada para pihak kalau itu. Saya kembalikan, saya belum boleh masuk ke wilayah itu karena saya dalam kapasitas membela. Bang, kemarin Ya. rumah Inara kan diperiksa itu, Ya. artinya kasus kembali bergulir nih Bang. Ya. Gimana Bang sebagai kuasa hukum Bang? Ya terkesan kasus yang ada di Polda Metro Jaya ini dipaksakan. Ya terkesan dipaksakan satu, kemudian terlalu mau dicepet-cepetin, ya kan. Tapi nggak usah khawatir, saya udah sampaikan beberapa kali ya di dalam wawancara saya, perkara itu perkara yang nggak bisa dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 1 tahun. Nah sehingga apabila pun nantinya klien saya maupun saudara Insan menjadi tersangka, ya kan, bahwa perkara tersebut adalah perkara yang tidak bisa dilakukan penahanan. Apabila dipaksakan untuk dilakukan penahanan berarti
ada upaya-upaya yang memang digunakan oleh penyidik, ya kan, untuk tabrak aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan. Seperti itu. Abang tadi mendampingi nggak ketika pihak kepolisian mendatangi? Enggak, saya karena ini bukan laporan kami, saya rasa nggak perlu. Kita memperkenankan kok itu, silakan aja gitu. Jadi kita nggak mau masuk ke wilayah itu dulu karena itu bukan laporan kami. Nah, nanti saya akan dampingin ketika yang laporan kami. Bang, kalau olah TKP itu kan berarti kan ada keseriusan dari pihak penyidik, Bang, ya? Iya. Ada kekhawatiran nggak, Bang, sebagai kuasa hukum, Bang? Sudah saya sampaikan beberapa kali, laporan ini laporan ancaman di bawah 1 tahun, sehingga tidak layak untuk dilakukan penahanan nantinya. Jadi apapun yang dilakukan oleh tim penyidik ya kita silakan saja. Bang, abang bilang terkesan dipaksakan. Apa yang dipaksakan, Bang? Apakah ada kejanggalan atau gimana? Sudah ada gugatan perdata, ya kan, sesuai Perma 1 tahun 56, gugatan perdata harus didahulukan. Apalagi gugatan perdata ini terkait dengan hubungan suami istri. Ya kan, apabila seseorang telah menggulirkan gugatan perceraian, berarti secara hukum sebenarnya ini sudah dalam posisi status quo. Sehingga apa? Sehingga harusnya proses pidana menunggu. Ya kan, proses perdata dulu jalan. Seperti itu. Bang, artinya Ya? ketika nanti Jadi itu yang saya anggap terkesan dipaksakan. Bang, artinya nanti ketika proses cerai diputus, Ya. secara otomatis apakah gugur proses dugaan perzinahan itu? Pasti gugur itu. Pasti gugur. Nggak ada masalah itu. Kenapa Bang? Alasannya apa dari segi hukum? Loh, ini sesuai Perma. Perma 1 tahun 56 mengatakan proses perdata didahulukan duluan daripada proses pidana. Itu Perma, bukan saya ngomong. Peraturan Mahkamah Agung itu nomor 1 tahun 56. Peraturan itu yang ngomong. Seperti itu. Jadi perkara perdata harus didahulukan ketimbang perkara pidananya. Seperti itu, teman-teman.